Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 Highway Star ya, HWS Panoramic Matic tahun 2015. Nah, ini yang sudah facelift ya. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan ya dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah, tampilan fisik dari luar. Jadi kita mulai dari depan, jadi kita perhatikan dudukan atau tongkrongan dari mobil. Jadi pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki, bisa jadi di suspensinya atau di shock breaker atau di pernya ya, sorry. Nah, terus untuk body, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil itu aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama, ini ada batasan atau sambungan antara parts dari bodi mobil nih ya, yang kita sebut nutnya. Jadi nut sambungannya ini kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi ya, antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu untuk bodi yang perlu kita perhatikan, nah ini bodi dia memantulkan bayangan atau objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita perhatikan, kita cek, pastikan bahwa bayangannya ini dia memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek. Nah, bagian-bagian yang lain juga yang perlu kita cek, yaitu bagian kaca juga perlu kita cek. Terus habis itu velg, ban juga perlu kita cek kondisinya bagaimana. Nah, ini bannya sekitar masih ada, ban belakang ini masih ada sekitar berapa nih ya, mungkin 60% masih ada. Nah, kita kelilingin semua, lampu-lampu juga kita periksa, semua bagian kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, ini juga dia sudah elektrik ini ya, elektrik sliding door kiri dan kanan, bisa dibuka dengan remote ya. Sekarang kita coba buka. Bentar. Oh, posisi kekunci, sorry. Nah, ini kita buka. Nah, sekarang kita periksa. Nah, oke. Nah, ini sana juga dia electric sliding door kiri dan kanan seperti itu, dan juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof ya. Oke. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisinya. Nah, setelah kita pastikan sudah oke, nah sekarang tutup dulu deh pintunya. Nah, oke, setelah kita cek bagian luar sudah oke, nah sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini kuncinya ya, dia sudah keyless entry dan start stop engine button. Jadi sekarang kita coba periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita buka pintu, kita periksa di bagian dalam. Yang pertama kali perlu kita cek adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus habis itu di kolong jok pun juga perlu kita perhatikan nih, kita cek, pastikan bahwa nih agak gelap nih, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, oke. Nah, jika kita sudah periksa ke bagian kolong-kolong interior, nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak. Terus habis itu dashboard juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Nanti secara detail di video ini juga akan kita lihat satu persatu. Nah, terus habis itu di plafon juga kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu untuk jok juga perlu kita perhatikan sarungnya bagaimana. Nah, ini dia sudah diretrim dengan bahan semi kulit yang kondisinya juga masih oke ya. Nah, setelah kita cek, kita periksa bagian interior, oke, cocok dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mesin. Nah, ini karena dia keyless entry ya, jadi kita masukin saja ke kantong, kita simpan. Nah, sekarang untuk tombolnya ini ada di sini nih. Nah, ini untuk tombol start stop engine-nya ada di sini. Nah, kita injak rem.
lalu kita pencet ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang sudah bermasalah ya. Bisa diservis atau bisa diganti. Kalau diservis juga biayanya nggak terlalu besar, kemungkinan besar bisa di arangnya ya, di arangnya seperti itu. Nah, terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Terus dari posisi duduk pun juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin itu minim masuk ke dalam. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya yang pertama di engine mountingnya. Jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau bisa jadi di ini mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus setelah itu oh iya, tadi lupa. Sebelum kita nyalakan mesin mobil ya, sebaiknya kita periksa juga nih di bagian kap mesin ya, di bagian atas bawahnya, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada kropos atau rembesan di bagian kaki-kaki. Itu pun juga kalau ada rembesan bisa juga di karet-karet atau di sealnya mesin juga sama seperti itu. Ada kemungkinan kalau seal atau karet-karet tidak begitu mahal ya untuk diperbaikinya. Nah, terus habis itu level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi levelnya juga perlu kita periksa bagaimana. Nah, setelah itu kita sudah cek. Nah, berikutnya sekarang kita periksa di kilometer mobil ya. Nah, Nissan Serena ini kilometernya di 83.000. Jadi dia ini ada servis terakhirnya. Nah, ini servis terakhir, servis berikutnya di 85.000 ya. Oke. Nah, terus habis itu juga masih lengkap ya, di Nissan Serena ini juga masih lengkap. Jadi masih ada buku copot. Nah, copot ini dash ratingnya, tapi nggak apa-apa. Nih kita periksa nih. Nah, buku servis masih ada dan buku manual masih ada. Nah, oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik mobil secara keseluruhan, terus habis itu dengan antara kilometer, kondisi fisik mobil, serta service recordnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Akan susah bagi kita untuk memprediksi perawatan mobil selanjutnya. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, untuk buka kap mesin di bagian sini. Nah, di bagian sini untuk buka tangki bensin cuma nggak dibuka, karena kalau dibuka nanti salah satu pintunya, sliding doornya, elektriknya tidak berfungsi. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup yang kecil, ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, di sini ada tombol buat ini nih, jadi untuk buka pintu ya, pintu di sebelah kiri dan satu lagi untuk pintu di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba tutup lagi. Jadi elektriknya masih berfungsi ya. Ya, salah satu tips kita kalau mencari Serena, kita harus periksa elektriknya ya, masih berfungsi normal atau tidak. Nah, di sini juga panoramic sunroofnya juga. Nah, di sini untuk tombol nutupnya ya. Jadi kita tutup. Nah, dia tertutup secara otomatis ya, kayak begitu. Nah, jadi masih berfungsi. Nah, oke. Terus dia sudah spionnya juga sudah elektrik dan sudah retract ya. Oke. Nah, sebelum kita ke depan, kita periksa juga di door trim nih. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, di sini juga sudah di retrim ya dengan bahan semi kulit. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat central lock. Nah, ini buat lock unlock power window. Terus di bagian sini ada tombol power window untuk keempat ininya ya, jendelanya ya, pada masing-masing pintu. Nah, terus jangan lupa juga sealer nih. Di masing-masing kalau mobil itu ada sealer di pintu ya. Jadi pintu sealernya perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu ini cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka, nah di sini dia agak ke kanan sedikit. Ini kanan sedikit.
ternyata dia didorong ke kiri. Nah, Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah sama persis dengan mesin ini ya, X-Trail yang 2000 cc. Nah, seperti itu. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan ritme suara mesinnya. Terus habis itu getarannya juga pastikan juga masih halus. Terus sama suaranya juga masih halus ya. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, nah di kap mesin ini juga ada sealer ya. Jadi sealer di kap mesin juga kita perlu periksa, pastikan kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Nah, terus habis itu, nah ini ada besi. Nah, ini besi hitam ini kita sebut apron atau bullhead. Kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, serta bagian samping-samping sama bawah nih. Pastikan bahwa lekukan-lekukannya itu presisi ini ya, bawaan pabrik ya, seperti itu. Nah, terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat atau tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang terselip yang susah untuk dibersihkan. Nah, oke, mesin sudah kita periksa. Nah, bagi yang mencari mobil MPV boxy yang besar, kapasitasnya ini bisa sampai 8 penumpang. Karena baris keduanya walaupun captain seat, tapi dia bisa dibikin menjadi 3 penumpang ya. Jadi bisa di bagian konsol tengahnya didorong ke belakang menjadi kursi tambahan seperti itu. Nah, populasinya juga banyak, termasuk mobil boxy yang sudah eksis lama di Indonesia, termasuk populer juga, dan kenyamanannya juga termasuk yang terbagus di kelasnya. Terus hampir semua bengkel juga bisa menanganinya. Terus habis itu juga bengkel-bengkel Nissan pun juga tersebar ya di seluruh Indonesia. Mungkin Nissan Serena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan ya. Jadi buat keluarga juga mewah, buat dipakai formal undangan juga oke, buat dipakai road trip juga oke. Nah, kebetulan mobil ini juga sudah saya tes langsung 15 hari road trip Sumatera. Jadi cuman videonya nanti bisa dilihat juga ya di YouTube ya. Jadi road tripnya menggunakan Serena ini. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, selain dibuka dari depan, dibuka dengan remote, bisa ditarik begini atau dibuka dengan tombol ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya acara resmi atau undangan kita pakai supir juga, kita masuk pun juga serasa bos. Nah, oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang sejengkal ya, besar. Nah, terus habis itu untuk headroomnya pun sendiri, walaupun ada panoramic sunroof juga masih cukup besar. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di jok baris ketiganya. Jadi saya masuk aja ke bagian belakang. Nah, untuk jok baris ketiganya juga cukup enak. Nah, legroom juga masih ada sekitar 4 jari. Nah, ini juga bisa dimajuin ya kalau mau dapat space legroom yang oke. Nah, headroom pun juga masih cukup nyaman. Nah, di sini juga masih bisa di reclining ya. Reclining, disenderin lagi lebih rebah. Nah, terus di jok baris ketiga ini bisa duduk 3 penumpang dewasa. Senderan kepalanya ada 2, pelipatan bangku 50-50, dia ke samping. Seperti itu. Nah, di bagian belakang sendiri ini ada lampu baca ya. Seatbelt dia 3 titik di 3 penumpang. Nah, terus habis itu di bagian sini ada handle tangan. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Ini agak ketutup nih. Nah, kisi-kisi AC ada kiri dan kanan, serta di sini handle. Nah, handle tangan. Jadi di belakang juga masih cukup nyaman. Ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini sama ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita pindah ke baris kedua. Nah, ini yang paling enak nih kalau posisi duduk di Nissan Serena nih, di baris kedua. Nah, oke. Nah, di baris kedua ini bisa duduk
2 plus 1. Nah, ini konsol di sini bisa ditarik sehingga bisa ditutup, sehingga di sini nih jadi bisa 3 penumpang ya. 3 penumpang dewasa secara normal. Sandaran kepala ada 2. Terus habis itu bangkunya bisa didorong lagi ke depan. Nah, bangku yang ini juga bisa digeser ke sini nih. Geser ke sini, jadi bisa kalau tetap 2 penumpang kita mau dempet-dempetan juga masih bisa. Terus sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof ya. Nah, ini yang mewah. Kalau kita jalan-jalan pun juga bisa ngeliat bintang sama pohon-pohon. Nah, terus di sini seat belt ada 3 titiknya ada 2. Nah, di sini ada 3 titik juga nih. 3 titiknya ada 3. Nah, safety dia nyaman, oke, termasuk yang aman mobil ya. Sini ada handle tangan, ada kisi-kisi AC, ada lampu baca. Nah, terus di bagian atas dulu deh kita. Nah, plafon sudah dilengkapi dengan TV ya. Jadi dia mirroring dari depan. Nah, ini bawaan orisinilnya juga fungsinya masih bagus. Karena kebanyakan Serena ini biasanya udah rusak ininya motornya. Kalau ini masih aman ya. Motornya masih bagus. Nah, di bagian sini ada pengaturan kecepatan AC. Sama buat matiin AC juga bisa. Nah, ini ada kisi-kisi AC juga. Ada handle tangan juga. Ada lampu baca juga ada. Nah, terus habis itu juga yang enaknya, kalau kita mau makan pun juga di sini ada, nah, tempat makan nih 2 kiri dan kanan. Jadi ada 2 cup holdernya juga di sini. Nah, terus ada cup holder juga di sini. Terus, nah, di sini ada ini. Nah, ada ini. Nah, jadi kalau buat privacy ya. Nah, buat menambah privacy, jadi ini bisa nah, bisa dinaik turunin. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu apa lagi? Nah, di bagian pintu belakang pun juga, pintu tengah sini sealer pun juga perlu kita periksa nih. Ini ada di bagian atas. Terus habis itu door trimnya juga kita periksa juga kondisinya. Di sini juga ada sealer nih, ketutup karet. Ada si sealer di bagian-bagian sini, kita periksa juga. Nah, oke. Sekarang kita sudah periksa bagian dalam. Sekarang kita tutup. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, terus kita lanjut. Nah, di bagian belakang, nah ini ada spoiler belakang nih, lampu rem, semprotan air wiper, kaca sudah dilengkapi dengan defogger bagian belakang. Terus ada wiper belakang juga, kamera mundur sudah lengkap, sensor parkir juga ada. Oke. Nah, lampunya dia juga lampunya bentuknya ini ya, manjang ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita buka saja ininya, pintu bagasi. Nah, di pintu bagasi ini juga ada sealer. Jadi sealernya juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Terus pastikan juga di bagian tulangan-tulangan pintu serta di ini ya, ini tulangan-tulangan pintu, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, space bagasinya apabila baris ketiga tidak dilipat ini masih besar. Jadi pengalaman saya bisa kopor yang paling besar maksimal juga masih bisa ditaruh di sini. Bisa dilihat video saya juga ada tuh yang road trip ya. Jadi sini bisa juga kopor medium juga masuk, tambah juga tas-tas juga masih bisa. Nah, di bawah juga masih ada space penyimpanan tertutup yang lumayan ya. Jadi untuk barang-barang yang ini bisa kita taruh juga di sini. Oke. Nah, di bagian sini ada buat ini toolkit dan dongkrak ya. Jadi tertutup rapi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita periksa nih pintu. Jadi pintu juga nih, sekarang saya bukanya dengan ditarik aja ya. Nah, oke. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih kondisinya masih oke atau tidak. Nah, di bagian sini juga ketutup sama ini sama karet. Nah, ini tampilan bagian tengah ya, bagian tengah. Oke, sekarang kita tutup. Sekarang tutupnya di sini. Nah, ini fleksibel juga, enak nih. Jadi kalau kita punya anak, jadi tidak perlu effort yang ini untuk membuka pintu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa juga di sini door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa kondisi juga masih oke. Nih, bagian bawah ya. Bawah nih, bawah. Nah, ini tampilan bagian depan. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa nih apa saja yang ada di bagian dashboard. Nah, untuk dashboard sendiri, nah ini setir. Nah, setir dia ini sudah di retrim dengan bahan kulit ya, bahan kulit. Nah, terus habis itu di bagian sini masih bagus nih, bagian
tengahnya, cuman di sini ada pudar-pudar nih karena pemakaian sering dipencet. Karena di sini ada tombol buat audio ya, pengaturan audio. Nah di sini ada pengaturan cruise control. Jadi cruise control ini enak nih kalau di tol kita mau santai dengan kecepatan yang stabil, enak. Jadi kaki bisa santai. Jadi kita akselerasi bisa digerakin di bagian sini aja. Nah terus di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup ya, tertutup. Ini cluster speedometer. Nah terus habis itu di bagian bawah, nah di sini ada buat mati atau nyalakan power back door-nya ya, yang ini pintu kiri kanannya yang sliding door. Nah terus di bagian tengah sini ada kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Nah AC juga masih dingin. Nah terus di sini ada audio, bisa buat CD MP3, terus radio FM AM TV. Terus Bluetooth juga bisa ya koneksinya. Nah, terus AC juga sudah digital. Jadi di sini sudah auto climate control. Terus ini buat pengaturan kecepatan angin AC, buat ventilasi dalam luar. Ini buat matiin AC belakang. Di sini buat modenya arah semburan angin AC. Di sini on off AC. Di sini ada buat mati nyalakan AC jadi angin saja. Terus habis itu di sini ada defogger depan dan defogger belakang. Di sini buat pengaturan suhu AC. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini Matic 5 kecepatan lagi. Ini Matic ya. Nah, di sini ada shift lock-nya. Nah, di sini ada tombol buat ini ya, sport ya. Buat sport. Nah, ini tombol start stop engine button. Nah, terus ini konsol ya yang bisa didorong ke belakang untuk menambah kapasitas penumpang. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tutup. Di sini ada cup holder. Nah, di sini ada senderan tangan. Nah, di bagian sini juga ada kunci seatbelt ya, kiri dan kanan. Nah, di dalam kunci seatbelt ini juga bisa kita lihat nih, kalau ada karat atau sisa selumpur di dalam sini sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di bagian sini ada airbag ya, dia sudah airbag. Samping juga di jok juga sudah airbag ya. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup, ada tempat penyimpanan terbuka, ada tempat laci penyimpanan tertutup juga. Nah, ini juga masih lengkap, jadi masih ada remote ya, remote sama sambungan kabel USB. Oke, nah sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada handle tangan. Terus habis itu sun visor sudah dilengkapin dengan cermin, ada tutupnya tapi tidak ada lampu ya. Oke, nah ini lampu baca. Nah, di bagian sini ada spion yang sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, ini tombol buat membuka ini ya, panoramic sunroof ya, tutupnya, tapi dia kacanya nggak bisa kebuka. Nah, terus habis itu di bagian sini ada ini sun visor bagian supir, ada cermin, ada tutupnya. Terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok mobil yang ada di Zal Motor, yaitu Nissan Serena 2.0 Highway Star atau HWS ya, HWS Matic tahun 2015 yang panoramik dan sudah facelift. Nah, jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan lengkap di keterangan video ini ya. Jadi diklik di bagian bawah. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, bagaimana cocok tidak dengan selera kita, performa mesin, kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, terus masih halus ya, masih halus atau tidak, responsif atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini terletak di sini. Stok kami juga banyak, jadi bisa dipilih, silakan dipilih. Nah, pas di hook, letak kami ada di Bekasi di Pusat Otomotif Sentra Harapan nih. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, masuk dari gerbang utama, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, pas di hook Zal Motor.
Nah oke, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah jangan lupa juga follow ya sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, sama YouTube. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.